Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pada saat beliau berdakwah itu pernah disihir, ya, dengan sihir yang pada waktu itu memang disebutkan oleh para ulama sebagai sihir yang paling tajam. Dia pakai al-qaus. Qaus itu apa bahasa kita? Panah. Panah tapi bukan anak panah, apa namanya itu? Busurnya. Jadi busur itu, ya, itu kan ada talinya. Orang jahiliyah dulu, ya, orang Yahudi, mohon maaf, orang Yahudi pada zaman dulu itu, mereka punya ilmu sihir yang terwariskan dari generasi ke generasi. Makanya banyak sebenarnya ilmu-ilmu sihir itu adalah warisan dari orang-orang Yahudi. Karena itu sebenarnya umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan dekat ke situ. Ya, itu bisa merusak akidah, bisa merusak hati kita. Nah, dulu ada namanya Labid, orang Yahudi jago sihir. Dia juga punya anak-anak yang juga jago sihir. Ya, semua jago sihir. Ya. Ada yang menyebutkan ada 9 anaknya perempuan, jago sihir semua. Mereka saking bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bikin sihir, ya, dengan niat untuk mencelakakan dan membunuh Nabi. Caranya apa? Diikatkan 11 buhul, ya. Jadi 11 buhul itu diikatkan, dibusur, ya, dengan ikatan yang sangat kuat, ya, simpulnya simpul mati, ya, ikat lalu disimpan di suatu tempat yang tidak bisa dijumpai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat disihir seperti itu, istilahnya tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Akalnya tetap, pikirannya tetap jernih tajam, hatinya tetap terjaga, tapi fisik mana tempat sihir itu ditaruh. Lalu kemudian didatangkan sihir itu di depannya Nabi, ya, itu busur yang diikat dengan 11 buhul, mati ikatannya semua supaya tidak bisa lepas selama-lamanya. Maka dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Kul a'udzu birabbil falak, lepas 1 buhul, min syarri ma khalaq, lepas 1, sampai 1 persatu sampai akhir suratun Nas, minal jinnati wan nas, lepas semuanya. 11 buhul sihir orang Yahudi, sihir yang paling hebat, yang paling kuat yang ada pada waktu itu. Makanya kalau saya lihat ada orang naruh-naruh benda aneh-aneh, ya, ada misalnya pedang pendek berkarat itu diikat, ya. Dalam hati saya, lah ini muridnya Labid rupanya. Mana ada muridnya Labid nggak di sini? Nggak boleh, ya. Tuh semualah pokoknya di mana-mana itu tukang-tukang sihir itu, di tanah Sumbawa di mana-mana kalau ada model kayak begitu itu muridnya Labid. Dan kalau nenek moyangnya yang namanya Labid itu tawar sihirnya dengan 2 surah ini, insya Allah anak buahnya, anak cucu muridnya dan segala pengikutnya itu bagaimanapun sihirnya, insya Allah akan lepas dengan 2 surah itu. Baca itu ya Bapak Ibu ya, tidak usah takut. Kita berislam ini udah nggak usah takut, ya, semua bekal sudah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala.